warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Siapa berdoa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan absensi. Ani Dwi Rahmawati, Hadir, Bu. Selvira Angelina. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Ya, Bu. Nah, sebelum memulai materi pelajaran berikutnya, Ibu akan mengulas materi minggu lalu. Coba siapa yang masih ingat materi minggu lalu membahas tentang apa? Saya, Bu, Ya, Safira. membahas mengenai perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Coba jelaskan masing-masing tersebut. Baik, taat pada aturan yaitu sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah SWT, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Sedangkan kompetensi dalam kebaikan yaitu berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan. Dan etos kerja adalah semangat kerja. Betul sekali. Nah, jadi taat pada aturan yaitu sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Nah, di rumah, di sekolah, di masyarakat itu masing-masing ada aturannya ya. Nah, aturan ini dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Nah, kompetensi dalam kebaikan yaitu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan karena dalam melakukan kebaikan itu tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Dan untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong, dan bahwa kesigapan melakukan kebaikan didukung dengan kesungguhan. Selanjutnya etos kerja ya. Nah, barang siapa yang giat pasti dapat. Untuk mendapatkan sesuatu diperlukan bekerja keras. Baiklah, selanjutnya materi pelajaran berikutnya kita akan membahas Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba siapa yang tahu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk rukun iman yang keberapa? Saya, Bu. Ya, Ani. Termasuk rukun iman yang keempat. Nah, coba jelaskan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Betul sekali. Nah, jadi iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul. Nah, Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman
Nah, jumlah nabi dan rasul itu ada banyak ya. Nah, berikut adalah nama-nama nabi dan rasul Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jumlah nabi dan rasul yang 25 ini wajib kita imani. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tentu saja wajib mengimani Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dengan cara mengikuti apa yang dicontohkan. Nah, untuk memudahkan menghafal nama-nama Nabi dan Rasul, Ibu akan memutarkan audio. Yuk jadi bagian dari kebaikan. Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Nah, itulah 25 nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Selanjutnya perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136. Coba Salvira dibacakan beserta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'id.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Baiklah, selanjutnya sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz, yaitu seperti berikut. Pertama, sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada rasul. Tidak bisa disebut seorang rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Nah, sifat wajib ini ada 4, yaitu seperti berikut. Pertama, asidik, yaitu rasul selalu benar. Kedua, al-amanah, rasul selalu dapat dipercaya. Ketiga, at-tabligh, rasul selalu menyampaikan wahyu. Keempat, al-fatonah, rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Kedua, sifat mustahil. Nah, sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada rasul. Sifat ini lawan dari sifat wajib, yaitu seperti berikut. Pertama, akizib, artinya mustahil rasul itu bohong atau dusta. Nah, kedua, akhianah, yaitu mustahil rasul itu khianat. Ketiga, akitman, yaitu mustahil rasul menyembunyikan kebenaran. Terakhir, al-baladah, yaitu mustahil rasul itu bodoh. Selanjutnya, sifat jaiz. Nah, sifat jaiz bagi rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Selanjutnya, tugas rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengembangkan tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas rasul itu sebagai berikut. Pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. 4, menunjukkan jalan yang lurus. 5, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. 6, sebagai hujah bagi manusia. Selanjutnya, hikmah beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, makin sempurna imannya. Kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4, memiliki teladan dalam hidupnya. 5, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 6, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Sampai di sini apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham ya? Sudah. Baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, evaluasi
pada pembelajaran hari ini silakan dibuka bukunya. Halaman 116. Nah, di situ ada pertanyaan pilihan ganda dan uraian. Nah, itu dikerjakan ya, nanti dikumpulkan. Dimulai dari sekarang. Di bukunya masing-masing. Selesai? Sudah, Bu. Sekarang dikumpulkan ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian yang dikerjakan di rumah. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 2 orang ya. Tugasnya yaitu kaitkan dengan perilaku kita sebagai orang yang beriman kepada Rasul, atau buatlah tabel tentang perilaku kita yang termasuk kategori keteguhan dalam bertauhid, toleransi, ketaatan, dan kecintaan kepada Allah. Misalnya dalam ketaatan yaitu melakukan sholat 5 waktu, terus melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ada yang belum jelas tentang tugas ini? Sudah, Bu. Dan ini dikerjakan di kertas folio, minggu depan dikumpulkan ya. Iya, Bu. Baiklah, jadi materi hari ini dapat disimpulkan bahwa iman kepada Rasul itu meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Adapun perbedaan Nabi dan Rasul yang tadi sudah dijelaskan ya, dan perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi terdapat pada surat An-Nisa ayat 136 tadi yang sudah dibacakan oleh Salfira. Selanjutnya, sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3. Yang pertama sifat wajib, kedua sifat mustahil, ketiga sifat jaiz. Selanjutnya, tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu pertama menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir dan lain-lain seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, makin sempurna imannya. Kedua, terdorong untuk menjadikan contohnya dalam hidupnya. Ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik dan lain-lain seperti yang dijelaskan tadi ya. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Bu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, jika ada salah kata dan kekurangan dalam menyampaikan materi, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.